Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali saya Mafira Fitri menjumpai Anda tentunya dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan tentunya senang juga ya, di tengah-tengah kita nih sudah hadir Ustadz Abdul Malik, Insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Dan tentunya Ustadz pada kesempatan sore hari ini kita akan berbagi tausiah nih Ustadz. Kita akan berbincang-bincang mengangkat tema, tentunya ini menarik sekali untuk kita bahas bersama nih Ustadz. Yaitu tentang upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Nah Ustadz, seperti yang kita ketahui nih, kalau keluarga ini, setiap anggota keluarga itu pastinya memiliki peran penting Ustadz ya, dalam menjaga ketahanan keluarga kita. Dan tentunya dalam Islam sebenarnya seperti apa nih Ustadz dibahas terkait definisi ketahanan keluarga itu sendiri. Nah mungkin ada kiat-kiatnya juga dan ini akan kita bahas bersama Ustadz Malik. Silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji faman lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita bisa bersama dan berjumpa kembali dalam program Lentera Kalbu yang diinisiasi oleh TVRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai ini. Salawat teriin salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan di hari kemudian nanti senantiasa memberikan syafaat-syafaatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui secara bersama-sama bahwa keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Artinya, peran keluarga dalam sebuah komunitas masyarakat itu sangatlah penting. Ya, tentunya dengan peran yang penting ini, ya keberadaan, ketahanan keluarga itu betul-betul harus kita pertahankan dan harus kita lestarikan. Kalau bisa kita ibaratkan bahwa kalau ada surga ditunjukkan di muka bumi ini, maka itu bisa ditunjukkan pada keluarga yang harmonis. Sebaliknya pula, ya ketika ada mungkin keluarga yang ditunjukkan di muka bumi ini, maka keluarga itu ditunjukkan pada keluarga yang setiap hari berantem kayak Tom and Jerry. Artinya apa? Ya peran sentral ya keluarga dalam komunitas masyarakat itu sangatlah penting untuk kita pertahankan. Begitu Rasulullah SAW ya banyak memberikan tauladan kepada kita umatnya. Dimulai daripada prosesi dalam memilih pasangan, dimulai daripada prosesi pemilihan pasangan. Ya Rasulullah tunkul mar'ah liarba'ah. Ya nikahilah seorang wanita itu ada 4 kategori. Ya ciri-cirinya. Yang pertama adalah wali jamaliha, dengan prinsip cantiknya. Tapi Rasulullah dalam hal ini itu mencontohkan, ya artinya hai pemuda-pemuda,
Ya, Anda harus memilih calon pasangan Anda bukan karena cantik secara fisiknya. Ya, kalau memang orang secara kasat mata melihat bahwa memang cantik secara fisik itu ya bisa memudarkan pandangan, ya, dan keinginan. Tapi kata Rasulullah bukan cantik secara fisik. Kenapa? Karena cantik secara fisik itu bisa berubah seiring dengan perjalannya waktu dan zaman. Ya, kalau sekarang mungkin kan ya masih di umuran-umuran 20-an, di umuran-umuran ya masih random-randomnya mungkin. Ya, tapi nanti bandingkan. Pikirkan ketika dia sudah berusia 50-an dan sebagainya. Makanya ketika cantik secara ya lahiriahnya saja yang kita pilih ketika memilih pasangan, maka nantinya khawatir ketika itu sudah mulai sirna kecantikannya atau sudah mulai pudar seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, ya upaya-upaya itu untuk mengikis rasa cinta itu sudah mulai akan berkurang. Tapi kata Rasulullah, cantik secara batiniahnya, batinnya, tutur kata dan pergaulannya, ya, sopan dan santun bicaranya. Ketika dia bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, dia bisa menempatkan diri. Ketika dia bisa berbicara dengan lawan jenisnya, dia bisa mengukur diri. Ketika dia berbicara terhadap orang tua, dia bisa menjaga sopan dan santunnya. Ini kata Rasulullah yang pertama, wali jamaliha. Kemudian yang kedua yang kata Rasulullah itu wali nasabiha. Ya, prinsip bobot dan bebet dalam sebuah memilih pasangan itu penting. Artinya apa? Ya, Rasulullah itu tidak menganjurkan ya untuk memilih pasangan yang notabene harus lebih tinggi atau pejabat, atau mungkin orang-orang yang berduit, atau mungkin orang-orang yang jabatan dan pangkatnya itu lebih tinggi dibandingnya, tidak. Ya. Tapi paling tidak itu jelas dalam struktur kenasapannya, keluarganya. Kenapa? Karena berkeluarga itu bukan sehari dua hari. Ya. Tapi kalau bisa sekali seumur hidup. Artinya apa? Kita tahu silsilah keluarganya seperti apa. Artinya kalau kita merasa cocok, merasa mantap, merasa klop, ya dengan wujud karakter yang ada dalam dirinya masing-masing. Karena dalam hal ini ada dua karakter yang dipersatukan. Ya. Karakter yang ada dalam diri seorang laki-laki dan karakter dari seorang wanita. Ya. Dan harus disadari dalam hal ini bahwa yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Al-insanu tabiatnya manusia, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Ketika kita berkeluarga, ya sudah diijab kabulkan nantinya, maka kita siap untuk menerima apa yang ada dalam diri masing-masing pasangan kita, baik itu dari segi kelebihan maupun kekurangannya, yang nampak maupun yang tidak tampak. Karena kadang-kadang yang nampak itu banyak, tapi yang kadang-kadang yang tidak tampak itu yang justru yang kadang-kadang akan muncul seiring dengan perjalanannya berumah tangga. Nah, kadang-kadang muncul dilema, ya ketahanan keluarga itu akan mulai teruji. Ya, ketika nantinya muncul sifat-sifat hal-hal yang sekiranya itu tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu lumrah, namanya manusia. Dan yang kedua, wali nasabiha. Kemudian yang ketiga, ya apa kata Rasulullah? Tunkul mar'ah wali maliha. Ya, tidak bisa dihukumi bahwa persoalan ekonomi kadang-kadang merupakan faktor yang sangat mendasar. Ya, untuk menguji ikatan cinta dan kasih sayang ya dari pasangan suami dan istri. Dan kadang-kadang tidak sedikit dari mereka amburadul sampai berimbas kepada perceraian itu gara-gara faktor ekonomi. Ya, makanya basic ekonomi ini penting. Ya. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah SAW itu ya bersabda Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah dalam hal ini ya itu ditafsirkan oleh para mufassir, para ulama. Al-ba'ah itu yang pertama dari segi fisik. Ya, kemampuan material. Ya, mampu untuk mencukupi sandang pangan papan kepada pasangannya. Artinya mampu secara ekonomi untuk memberdayakan ekonomi keluarganya ketika dia sudah berumah tangga. Anak orang mau dikasih makan apa? Iya, ya ketika Anda sudah berumah tangga nantinya. Nah, ikatan cinta dan kasih sayang itu bisa teruji. Ya, dari pasangan suami istri gara-gara faktor ekonomi. Makanya kata Allah wali maliha dengan prinsip hartanya. Ya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya, ya tunkil mar'ah walidiniha. Menikahi pasangan itu bukan karena apa-apanya, tapi yang paling penting adalah walidiniha, prinsip agamanya. Ya, kenapa? Karena agama itu merupakan controlling.
ya sikap dan perilaku serta karakter-karakter dalam kehidupan rumah tangga. Kalau agama seorang itu baik, insya Allah yang lain-lain itu pasti akan baik. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga dimulai ya daripada agama yang notabene masih harus dipertanyakan. Nah, begitu konsennya Rasulullah SAW memberikan tauladan, memberikan petuah-petuah bahwa ketahanan keluarga itu mulai dipersiapkan itu dari mulai pemilihan pasangan. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tentunya dalam bahasa rumah tangga ya itu tidak terlepas dari 3 komponen pokok. Ya, rumah tangga sebelumnya dibangun dengan pondasi yang kokoh. Orang para pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar ya yang sudah merumuskan dengan teori-teori berkeluarga ya bahwa ya rumah tangga itu dibangun dengan 3 pilar yang sangat luar biasa. Yang pertama pondasi yang kokoh, kemudian yang kedua pilar yang notabene sangat luar biasa, kemudian yang ketiga itu atap yang notabene akan melengkapi sebuah yang namanya rumah tangga. Mari coba kita sedikit ulas ya ketiga aspek ya yang sudah dicontohkan oleh para pakar-pakar keluarga. Yang pertama terkait dengan pondasi. Itu ada 2. Yang pertama, pondasi berkeluarga itu harus dibarengi dengan prinsip yang namanya kesalingan. Ya, apa kesalingan dalam ini? Saling mengerti dan memahami dalam kehidupan rumah tangga. Dari awal tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya manusia tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Itu tabiatnya manusia. Artinya, tidak semua pasangan dalam kehidupan rumah tangga itu ketika dia bertindak, berperilaku, ya, bertutur kata dalam kehidupan rumah tangga semuanya serba sempurna. Ya, kenapa? Karena hanya malaikat yang notabene bersayap dan sempurna. Ya. Nah, ketika itu muncul, maka prinsip kesalingan yang harus dikedepankan nantinya adalah pertama yang jelas saling maaf memaafkan. Budaya itu harus dikedepankan. Kalau sudah ada prinsip tidak ada maaf bagimu, inilah benih-benih perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. Oke? Itu tadi salah satu pilar ketahanan keluarga, Ustaz. Pilar ketahanan keluarga, ya. Yang siap. kokoh, harus ada pondasi yang kokoh. Dan tentunya ini masih akan berlanjut, Ustaz ya. Siap. Tapi setelah jeda yang berikut ini maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kita masih bersama Ustadz Abdul Malik nih, masih membahas tema terkait upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Nah, tadi juga di awal sudah disampaikan Ustadz ya, terkait bagaimana, apa aja sih pilar-pilar ketahanan keluarga ini. Dan masih ada lanjutannya Ustadz ya, silakan Ustadz. Ya, yang pertama yang betul-betul harus kita persiapkan untuk mewujudkan ketahanan keluarga ialah mengedepankan prinsip untuk saling paham memahami. Tentunya dengan saling paham memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya bahwa yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, ya tentunya ya tertanam dalam jiwa dan raganya untuk ya mengedepankan saling maaf-maafkan. Kemudian yang kedua, ya prinsip yang harus dikedepankan adalah prinsip muwazanah atau keseimbangan. Nah, yang kadang-kadang ya ketika orang tidak menyadari bahwa yang namanya seorang suami dan istri itu diikat dari yang namanya hak dan kewajiban. Ya. Kalau kewajiban dalam kehidupan rumah tangga itu seiring, sejalan dan seimbang itu dilaksanakan oleh masing-masing pasangan, ya insya Allah rumah tangga itu pasti tidak akan bermasalah. Cuma kadang-kadang prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tidak beriringan seiring sejalan. Contohnya misalnya, yang namanya seorang suami punya kewajiban yang namanya kepala rumah tangga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Yang namanya seorang pemimpin tabiatnya ya harus jadi seorang pemimpin yang amanah. Ya. Tidak boleh otoriter, tidak boleh senek-senek hati, ya tidak boleh ringan tangan, ya tidak boleh
ya menginginkan sesuatu yang sekiranya pasangannya tidak bisa untuk mewujudkannya. Ini kadang-kadang tidak adanya ya pemahaman terkait dengan hal itu. Ya, sehingga ya ketika itu tidak dilakukan, maka akan muncul crash nantinya dari masing-masing pasangannya. Sebaliknya, sebagai seorang istri juga punya kewajiban. Ya, kewajiban untuk yang pertama turut dengan suaminya. Ya. Akan tetapi ya kenapa? Karena pertanggungjawaban di hari kemudian nanti ya tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan daripada suaminya. Nah, namun ya ketika seorang istri kalau bahasa bangkanya itu bantah dengan suaminya, tidak nurut apa yang diperintahkan oleh suaminya, ya dalam tanda kutip selama itu dalam koridor-koridor agama, ya maka inilah nantinya akan menimbulkan crash. Itu dari aspek kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua, dari aspek hak dan kewajiban, dari aspek nafkah. Nafkah tadi sudah dijelaskan di awal tadi bahwa yang namanya seorang suami bertanggung jawab untuk mewujudkan materi-materi dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kenapa? Ya, karena ujian-ujian itu sangat luar biasa dari aspek material ini. Nah, apa keseimbangan atau kewajiban sebagai seorang istri adalah kewajiban untuk membantu suaminya untuk mengatur pola keuangan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ketika tidak adanya keseimbangan antara keduanya, dalam tanda kutip, ketika tidak adanya keseimbangan antara besar pasak daripada, contohnya misalnya besar pasak daripada tiang, ya tidak ada keseimbangan antara keduanya, inilah yang nantinya akan menimbulkan crash dalam kehidupan rumah tangga. Ini penting, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang, sejalan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ini ya itu tidak sejalan seimbang, nantinya akan menimbulkan sebuah konflik yang berujung kepada nantinya buyarnya ketahanan rumah tangga yang kita bangun. Pemirsa TVRI yang berbahagia, itu pondasi awal yang notabene itu harus dikuatkan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Tidak kalah pentingnya bahwa sebuah rumah itu tidak terlepas dari yang namanya pilar. Nah, kenapa? Rumah hanya pondasinya, tidak ada pilarnya, bagaimana dia akan berdiri kokoh? Nah, dalam hal ini tentunya pilar dapat kita tinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah tanamkan dalam jiwa dan raga pasangan itu bahwa ya pasangan suami istri adalah merupakan anugerah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada keduanya. Ketika prinsip itu sudah tertanam dalam diri pribadi keduanya, insya Allah rasa syukur nikmat ya karena telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pasangan, apapun itu bentuknya, yang jelas itu anugerah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada keduanya. Betul-betul harus disyukuri. Ya, apa bentuk kesyukuran itu? Berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Bla mengikut semuanya dari pondasi-pondasi dasar nantinya yang sudah dibangun. Kemudian yang kedua, ya harus dipahami bahwa ketika itu sudah diterima dalam diri jiwa raga dari pasangan keduanya, maka harus dikedepankan bahwa perkawinan bukan sesuatu yang main-main. Ya, perkawinan adalah sebuah akad. Yang namanya akad itu kan ada muakidnya, ada yang diakadkan. Ya, akad itu adalah sebuah perjanjian. Kalau asasnya adalah mitsaqan ghalidhan, ya artinya sebuah perjanjian yang kuat yang notabene bisa mengikatkan ya dua buah keluarga yang sebelumnya belum saling kenal mengenal itu menjadi kenal. Ya, tidak ada ikatan yang teman, tidak ada tali yang notabene sangat-sangat luar biasa. Dalam hal ini ya kecuali salah satunya adalah ikatan perkawinan. Kenapa? Karena menjadikan keluarga besar kita yaitu bertambah luar biasa besarnya lagi. Yang jauh ya mungkin insya Allah akan semakin dekat dengan adanya hubungan persemendaan atau perkawinan ini. Nah, ketika itu sudah tertanam dalam jiwa dan raganya untuk berprinsip mitsaqan ghalidhan, ya sebuah ikatan yang kuat yang tidak bisa diputuskan tanpa ada persoalan-persoalan yang prinsipil atau yang prinsip, maka insya Allah rumah tangga itu pasti akan dipertahankan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ya ini aspek yang harus dikedepankan juga oleh pasangan suami istri, yakni muasyarah bil ma'ruf, yaitu berusaha untuk saling memberikan perlakuan yang baik antara keduanya. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah menjelaskan dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, dan pergaulah istrimu dengan baik. Yang tentunya orang dilahirkan dengan penuh
kasih sayang dari kedua orang tuanya ketika sudah diberikan kepada kita, ya disayang-sayang, ya dielus-elus, diberikan keinginannya, ya kalau perlu, ya diajak dia untuk belanja, ya sehingga apa yang menjadi keinginannya insya Allah ya nanti akan terpenuhi. Muasyarah bil ma'ruf. Sebaliknya juga begitu. Kalau seorang suami ya bertanggung jawab untuk memberikan perlakuan baik kepada suaminya, kepada istrinya, maka seorang istri yang baik pun tentunya harus memberikan perlakuan yang baik kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, yang keempat yang tidak kalah pentingnya, bahwa dalam kehidupan rumah tangga ya partner kita adalah ya istri kita adalah partner terbaik itu untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu hal pokok yang harus kita kedepankan itu adalah asas musyawarah mufakat sebelum memutuskan persoalan. Ini penting harus dipahami oleh pasangan-pasangan ya keduanya, baik itu seorang suami dan istri, bahwa ketika seorang suami akan memutuskan sebuah persoalan, menginginkan sebuah keputusan, tentunya pahami dulu keinginan daripada pasangannya. Jangan sampai nantinya memutuskan persoalan itu sepihak. Ya, seorang suami yang otoriter, seorang suami yang notabene tidak memperhatikan aspirasi istri, yang ujung-ujungnya ya ada aspirasi, ada keinginan-keinginan yang notabene yang tidak terpenuhi oleh pasang-pasang keduanya. Inilah salah satu wujud ya yang harus diperhatikan oleh masing-masing pasangan ya ketika dia akan mempertahankan sebuah rumah tangga. Serta yang terakhir ya tentunya juga yang harus diperhatikan oleh masing-masing pasangan keduanya, bahwa apapun yang dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga tentunya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dari awal kita menikah ya kita niatkan semuanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Dalam berkeluarga nantinya kita mulai segala satunya dengan bismillah, serta melaksanakan segala aktivitas-aktivitas dalam kehidupan rumah tangga nantinya semuanya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kata Allah dalam sebuah firman-Nya ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, dengan ridhonya Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh masing-masing ya dari pasangannya, ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak terduga-duga. Pemirsa TVRI yang berbahagia, begitu pentingnya ya pilar-pilar dalam kehidupan berkeluarga ini harus dipahami oleh masing-masing pasangan, dan ketika pondasi itu sudah semakin kuat, kemudian dilanjutkan dengan melengkapi dengan pilar-pilar sebagaimana yang sudah diterangkan tadi itu, maka insya Allah ya poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ya yang nantinya akan menaungi dari sebuah rumah tangga itu adalah atapnya. Atap ini kalau kita ibaratkan ya bahwa harus ya prinsip saling asih, saling asah dan saling asuh. Ya bahwa kita tidak selamanya begini, tapi kita menginginkan sebuah keluarga itu semakin hari semakin berkembang dan semakin membawa manfaat khususnya untuk kemaslahatan orang banyak. Pemirsa TVRI yang berbahagia, ya tentunya dari beberapa kategori tadi mudah-mudahan ya upaya-upaya untuk mewujudkan ya ketahanan keluarga itu bisa kita dapatkan secara bersama-sama. Iya, Mbak. Ustadz ya, dan itu tadi pemaparannya sudah disampaikan, kita akan kembali. Dan buat pemirsa tentunya yang ada pertanyaan terkait tema kita, upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga, nanti bisa disampaikan di laman sosial media kita di @tvri Bangka Belitung. Dan nanti akan kita bahas langsung bersama Ustadz Abdul Malik terkait pertanyaannya. Jadi silakan ya, dan kita akan kembali, tetapi setelah jeda yang berikut ini, maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan alhamdulillah nih masih bersama Ustadz Abdul Malik ya, kita masih bahas tema tentang upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Dan tadi juga sudah disampaikan sebelumnya kepada para pemirsa ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan,
bisa disampaikan di laman sosial media kita. Dan sudah banyak nih Ustadz pertanyaannya yang masuk ya di sosial media kita. Nah, kita akan langsung bacakan aja pertanyaannya. Nah, biar langsung Ustadz Abdul Malik akan menjawab. Pertanyaan pertama nih Ustadz ya. Dari @harismaulana_. Mengapa ketahanan keluarga itu menjadi begitu penting nih Ustadz dalam membangun masyarakat Islami? Iya, keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam sebuah organisasi. Ya, kalau dari awal tadi sudah dikatakan bahwa kalau ada rumah tangga itu ditunjukkan di muka bumi ini, maka rumah tangga itu ditunjukkan pada keluarga yang harmonis. Ya, tapi kalau ada neraka ditunjukkan di muka bumi ini, maka itu bisa dianalogikan pada keluarga yang setiap hari broken home. Artinya apa? Ya, ketahanan keluarga itu ya itu harus kita kedepankan. Kenapa? Kata orang kalau rumah tangga itu harmonis, insya Allah yang lain itu sehat. Ya, kalau rumah tangganya saja tidak sehat, bagaimana ya yang lain-lainnya? Nah, makanya ya tentunya yang harus kita pikirkan adalah ya tentunya mendapatkan keluarga yang sehat, mendapatkan keluarga yang harmonis itu sudah dimulai daripada persiapan-persiapan awal. Prinsip-prinsip awalnya memang sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah teruji. Ya, artinya memang tidak ada sesuatu yang kita dapatkan itu serba instan, tapi melalui prosesi perjuangan-perjuangan. Nah, tadi Rasulullah sudah mencontohkan ya bahwa ketika memilih pasangan, maka mulailah mencari dengan persamaan karakter. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ya kalau bisa memilih pasangan itu yang sekufu. Artinya apa? Sekufu itu tidak terlalu mendominasi. Ada yang tobenya memaksakan diri, yang ujung-ujungnya nanti terjadi intimidasi. Kenapa? Karena tidak sekufu tadi itu. Ya, belum lagi nanti keseimbangan antara wujud karakternya. Ya, belum lagi dari faktor karena apa? Karena godaan-godaan ketika sudah berumah tangga itu kompleksitas. Ya, kalau kita ibaratkan itu ibaratnya pengantin baru itu kalau masih di dalam sungai-sungai kecil, belum dikeluar muara itu semuanya ada pengantin baru. Semuanya serba-serba baru ya. Nah, nanti sedikit banyak dalam perjalanan ketika mau keluar muara, riuk-riuk ombak itu artinya cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangga itu, ya itu sudah mulai nampak dan kelihatan. Nah, disinilah seorang suami dan seorang istri itu harus jeli dalam menyikapi persoalan. Artinya apa? Ya, ketika sampannya kecil, keluarga yang kecil, ya ada ombak besar jangan ditabrak, nanti bakal karam. Ada batu di depan itu tentunya jangan ditabrak karena nantinya akan tenggelam. Nah, dia harus jeli dalam hal ini menyikapi persoalan-persoalan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, prinsip yang baik seorang suami notabene itu juga harus memiliki sebuah upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuannya menjadi seorang suami yang baik dengan melihat situasi dan kondisi ya yang terjadi. Kenapa? Karena yang namanya teori ya kadang-kadang itu seiring dengan berjalannya waktu dan zaman itu kadang-kadang itu bisa berubah dengan sendirinya. Ya. Mungkin demikian. Baik Ustadz. Ya. Jadi itu jangan sampai keluarga kita itu menjadi contoh yang tidak baik Ustadz ya. Siap. Nah, itu dampaknya luar biasa sekali. Siap. Seperti yang disampaikan Ustadz. Jadi mudah-mudahan kita itu bisa jadi contoh surganya di dunia. Surga, ya surganya di dunia. Terima kasih Ustadz ya. Siap. Terjawab nih pertanyaannya. Nah, kemudian Ustadz dari @Sandy Apriani. Apa saja peran istri nih Ustadz dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan kokoh? Ya. Menurut Ustadz. Peran istri dalam menciptakan keluarga yang kokoh. Seorang istri itu bukan pembantu. Seorang istri itu adalah partnership dalam kehidupan rumah tangga. Mitranya seorang suami itu dalam mengatur keluarga. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, seorang suami itu adalah imam dalam kehidupan rumah tangga. Ya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas yang imamnya, ya atas makmumnya. Seorang istri juga imam dalam kehidupan rumah tangga. Kapan waktunya? Ketika suaminya tidak berada di rumah. Atas apa? Atas harta dan anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya. Artinya apa? Seorang istri itu bisa menjadi badal. Seorang istri itu bisa menjadi pengganti suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah. Ya makanya saya pikir
tanggung jawab antara keduanya itu sama. Nah, ketika suaminya tidak berada di rumah, maka peran sebagai seorang pimpin dalam kehidupan rumah tangga itu bertanggung jawab atas anak-anak dan harta yang ditinggalkan oleh suami adalah tanggung jawab dan beban dari seorang istri. Ya, makanya seorang istri juga bukan seorang pembantu yang ketika di rumah harus mengurusi semua apa yang diinginkan oleh suaminya, tidak. Tapi harus dipahami bahwa semua itu sudah diatur antara hak dan kewajiban. Kalau seorang suami punya kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri pun sebenarnya punya kewajiban. Di samping punya kewajiban, ada hak juga yang harus dipenuhi, baik itu sebagai seorang suami ya maupun sebagai seorang istri. Kalau keduanya itu insya Allah seimbang, ya tadi pilar yang harus dikedepankan adalah saling mengerti dan memahami, ya, karena imbasnya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya terkait dengan mungkin apa sih peran keduanya dalam kehidupan rumah tangga, ya artinya apa? Hak dan kewajiban itu sudah diatur, ya baik itu dalam hadis Rasulullah, ya maupun banyak juga ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang istilahnya memberikan keterangan terkait dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang suami dan istri. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Dan kemudian pertanyaan berikutnya nih Ustadz dari @Diki Nugroho ya. Apakah kemudian ekonomi yang kuat menjadi faktor utama nih Ustadz dalam ketahanan keluarga? Iya, penting. Faktor, ya kenapa? Ketika kita berbicara terkait dengan faktor sosial, maka di Provinsi Bangka Belitung, ya tidak sedikit persoalan perceraian itu terjadi diakibatkan dengan kegagalan ekonomi. Artinya apa? Faktor ekonomi adalah faktor yang mendasar, ya menjadikan rumah tangga itu utuh. Tapi itu bukan segalanya. Kenapa? Karena Rasulullah itu menjanjikan, ya dalam sebuah hadisnya yang lain itu, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Ya, nikahilah seorang wanita, sungguhnya itu akan mendatangkan harta bagimu. Artinya apa? Ketika Rasulullah itu sudah mengeluarkan sebuah hadis demikian, sudah memberikan sebuah petua bahwa ikhlaslah, ya untuk melaksanakan pernikahan karena nikah itu adalah sunnahku, ya karena sungguhnya itu akan mendatangkan harta bagimu. Namun tentunya, ya kita harus menyadari bahwa yang namanya persoalan rezeki, maut dan jodoh adalah merupakan persoalan atau rahasia ilahi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Kata kuncinya, ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan semuanya ketika menikah itu, fal yatawakkal Allah, semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ja'allahu makhraja, ya wa yarzuqu min haitsu la, dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, kenapa? Karena tidak sedikit dari pengalaman-pengalaman jadi seorang penghulu, ya hampir 3.000 orang yang waktu itu kita nikahkan, ada yang mengadukan kepada kami, tentunya, Pak, gara-gara Bapak menikahkan saya, terus saya tidak punya, saya jadi miskin. Tidak ada. Justru yang adanya, Pak, untung saya menikah. Kalau saya tidak menikah, maka saya tidak bisa membangun sebuah mahligai yang utuh seperti ini, serta merencanakan keluarga yang diharapkan sebagaimana orang banyak. Baik. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi terima kasih Ustadz. Ya, kita akan kembali lagi nih Ustadz ya, dan para pemirsa, maka jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa. Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kita sudah membahas panjang sekali ya terkait tema kita, itu upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Ini menarik sekali, dari awal sudah dibahas bersama Ustadz Abdul Malik ya Ustadz. Dan mungkin di segmen kali ini kita akan menyimpulkan nih, jadi apa aja sih kemudian poin pentingnya terkait upaya kita untuk mewujudkan ketahanan keluarga ini. Dan silakan Ustadz. Ya, makasih. Pemirsa TVRI yang berbahagia, Mbak Wira, tadi di awal sudah banyak dijelaskan terkait dengan upaya atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Rumah tangga dibangun tentunya dengan persiapan-persiapan yang matang, dimulai daripada prosesi pemilihan pasangan, ya kemudian dilanjutkan dengan prosesi khitbah dan ta'aruf, kemudian dilanjutkan dengan prosesi akad,
ya serta prosesi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, tentunya harus disadari dan dipahami bahwa mendapatkan sebuah rumah tangga yang utuh, yang harmonis itu membutuhkan perjuangan yang ekstra. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Ya, dimulai dari pondasinya yang kokoh, kemudian pilarnya yang sempurna serta dinaungi oleh atap yang kokoh. Karena disadari bahwa nikah pada dasarnya itu berasal dari 4 huruf. Ya. Yang pertama adalah nikmatullah. Ya. Sebuah wujud syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan pasangan yang cantik, diberikan pasangan yang ganteng, tentunya harus disyukuri. Bukti kesyukuran kita adalah berusaha untuk menjaga hak dan kewajiban kita dalam kehidupan rumah tangga. Itu betul-betul harus diperhatikan. Kalau hak dan kewajiban itu seiring, sejalan dan seimbang, insya Allah rumah tangga itu pasti akan aman. Banyaknya terjadi persoalan-persoalan karena mereka tidak menjaga antara hak dan kewajiban yang ujung-ujungnya ya ada yang mendominasi di antara keduanya, ya sehingga hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kemudian yang kedua, ya nikah dari huruf ka, yakni kamilatun bin nafakah. Ya. Berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami serta membantu suaminya ya dan mengatur keuangan dalam kehidupan rumah tangga dari aspek nafkah, kamilatun bin nafkah. Prinsip utama untuk menjaga berlangsungan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga adalah pemenuhan hak dan kewajiban dari aspek atau dengan prinsip halalun thayyibah wa barakah. Itu yang paling utama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ya bahwa nikah itu berasal dari kata alif yang ketiga, yakni ya ulfatul bil usrah, yakni merangkumkan, menjalin tali kekerabatan, menjalin tali silaturahim ya dari dua buah keluarga yang sebelumnya belum saling kenal mengenal, yang insya Allah menjadi rumpun keluarga besar. Dengan adanya hubungan silaturahim yang semakin erat, dukungan-dukungan dari mereka, ya restu-restu dari mereka, insya Allah itu salah satu juga pilar agar supaya rumah tangga itu bisa kokoh karena ada doa dan dukungan dari mereka. Serta yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah dari kata halalun bil halwa. Dengan adanya berkeluarga, dengan etikat baik dari pasangan keduanya, nah khawatir terjadi maksiat, karena takut nantinya tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka disunnahkanlah kata Rasulullah itu untuk disegerakan menikah. Ya, kenapa? Karena ada tujuan yang paling utama yang akan dicapai dengan berkeluarga, yakni untuk melanjutkan yang namanya prosesi regenerasi dan keturunan. Yang harapannya adalah ya untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Dengan adanya anak yang soleh dan solehah itu, siogyanya rumah tangga yang sepi, ya cinta dan kasih sayang itu tidak ada buahnya. Dengan adanya anak yang soleh dan soleha, insya Allah itu bisa menjadi buah cinta dari perkawinan ya keduanya, sehingga nantinya merekatkan ikatan cinta dan kasih sayang antara keduanya sekaligus menjadi bunga-bunga rampai dalam kehidupan rumah tangga yang dia bangun. Ketika ya kelengkapan dari semua komponen-komponen itu ya dilakukan oleh pasangan keduanya serta anugerah-anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah rumah tangga yang dibangun itu akan menjadi sempurna. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Malik ya sudah berbagi bersama kita di sini. Terima kasih juga para pemirsa sudah menyaksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.